Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 5 untuk halaman 100 sampai dengan halaman 105. Namun sebelum lanjut video pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan buka di halaman 100. Perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Alternatif jawabannya adalah kupu-kupu dan tanaman termasuk simbiosis mutualisme. Tali putri dengan inangnya termasuk simbiosis parasitisme. Rusa dan burung termasuk simbiosis komensalisme. Selanjutnya buka di masih tetap di halaman 100. Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Untuk alternatif jawabannya adalah seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Hubungan khas antara dua makhluk hidup atau simbiosis dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Selanjutnya di halaman 101 pada kolom ayo membaca. Silakan adik-adik baca sebuah teks dengan judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Amati dan pahami untuk setiap paragrafnya. Kemudian pada halaman 102 pada kolom ayo berlatih, berdasarkan bacaan di atas bersama dengan teman sebangkumu lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Mencari arti kosakata baru. 2. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun dua kalimat lengkap. Alternatifnya adalah seperti ini. Ekosistem artinya keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi di dalam alam. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, dan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Selanjutnya membuat peta pikiran. Berdasarkan baca di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf, temukanlah kata kunci pada setiap paragraf, dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf, dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Jadi alternatifnya adalah seperti ini, rantai makanan dan jaring-jaring. Untuk paragraf yang pertama, keberagaman antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Untuk paragraf yang kedua, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Dan paragraf yang ketiga adalah setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Ini adalah nama contoh ekosistem adalah ekosistem sawah. Jaring-jaring makanannya adalah seperti ini. Fakta menarik tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen, dapat dimakan oleh 3 jenis hewan yang berfungsi sebagai konsumen. 1, yaitu ulat, belalang, dan tikus. Terus 1 jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Pada kolom berlatih halaman 105, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Untuk yang kedua, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Yaitu menyeimbangkan ekosistem. Apabila jumlah dan peran berbagai komponen biotik dalam ekosistem berada pada jumlah yang seharusnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem.
Pada kolom ayo renungkan hal baru apa sajakah yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pasti kita mendapatkan ilmu mengenai jaring-jaring makanan. Sikap dan keterampilan apa sajakah yang kamu kembangkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Yaitu mengetahui proses jaring-jaring makanan dan menjaga lingkungan. Kerja sama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, temukan dan tentukan seekor hewan yang paling kamu sukai atau yang paling kamu ingin ketahui lebih banyak. Carilah gambar tentang hewan tersebut beserta dengan keterangan dan fakta menarik tentang hewan tersebut. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang keterlibatan hewan tersebut dalam sebuah jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Lalu gambarlah pada sebuah kertas, buatlah dengan rapi dan menarik, lengkap dengan informasi tentang jaring-jaring makanan yang melibatkan hewan tersebut. Alternatif jawabannya adalah seperti ini. Pada jaring-jaring makanan, gambar di samping, kelinci berfungsi sebagai produsen satu. Kelinci dapat dimakan oleh dua konsumen, yaitu elang dan rubah yang berperan sebagai konsumen dua. Demikianlah video pembahasan tematik untuk halaman 100 sampai dengan halaman 105. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.